Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya ada kegiatan di salah satu tempat di Lombok Timur dalam rangka Lokakarya Bersama ya, membahas tentang Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Lombok Timur. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita ada pemahaman ya tentang bagaimana perlindungan perempuan dan anak yang ada di Lombok Timur khususnya ya. Oke, selamat di menyaksikan. desa sendiri saat ini kan sudah ada posko pengaduan yang memang kalau kita kembalikan nanti bahwa relnya di dalam posko ini kalau nggak salah itu akan ada istilahnya untuk penanganan masalah anak yang kaitannya dengan rumah singgah, kemudian juga ada masalah yang kaitannya dengan masalah rumah aman, yang ketiga itu masalah rehabilitasi. Nah, saya kira nanti karena topik ini menarik gitu kan, karena ini penting juga untuk keberlangsungan dari teman-teman. Kenapa saya bilang berlanjut dan sangat penting ini buat teman-teman paralegal, kemudian juga untuk Pemdes. Mungkin dapat dilihat juga dari satu sisi ya, kalau kita melihat di kebijakan di Undang-Undang Desa, itu sebenarnya di setiap desa sekarang itu sudah memprogramkan itu. Jadi setiap program yang ada di desa itu harus berperspektif gender. Ini salah satu keuntungan ya, mungkin dari Bapak BPD Pemdes di sini ya. Jadi segala sesuatu baik kebijakan sih berupa perdes atau program-program apa yang akan kita bawa ke depan, yang akan kita buat ini sebenarnya bagus sekali gitu. Jadi paling tidak nanti ada pelaporan ke pusat itu khususnya untuk teman-teman di desa Pemdes, ini menarik gitu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya dulu Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman konsorsium terutama di sini. Ada Mbak Ciko, Pak Muhammad Joeni, Pak Ketua, terima kasih. Bang Wen, makasih Bang Wen. Ya, mungkin nanti saya akan lanjut nanti Bapak Ibu sekalian, tapi untuk ulasan pertama nanti di sini ada rekan saya Mas Surya yang akan menyampaikan beberapa hal yang terkait masalah yang juga kaitannya dengan masalah apa yang akan kita bahas di dalam Lokakarya ini. Mungkin itu ya. Sekian dan terima kasih. Silakan Mas Surya. Yang merupakan amanat yang harus dilakukan oleh Pemdes. Ya. Nah, ternyata dalam Perdes itu, jangan Pemdes belum baca ya. Jadi ada kewajiban untuk Pemdes melakukan sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya tentang perdesnya, tetapi tentang dampak negatif kekerasan terhadap perempuan, kemudian dampak negatif tentang perkawinan usia anak, dampak perceraian seperti apa, kemudian betul-betul penelantaran anak, pentingnya pendidikan bagi perempuan dan anak, dan kewajiban orang tua untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nah, kenapa ini penting? Teman-teman BPD juga harus tahu, semuanya teman-teman Pemdes, paralegal, kemudian teman-teman LLB, paling tidak dalam membuat strategi anggaran, poin-poin ini harus masuk. Nah, bagaimana kita memasukkannya itulah yang akan kita diskusikan nanti. Ya, tentang poin-poin ini. Karena memang ini menjadi hal yang sangat urgent untuk kita lakukan. Jadi percuma sebuah aturan dibikin kalau orang tidak tahu aturan itu. Dia tahu aturan itu ketika ada pelanggaran. Ya kan? Jangan seperti itu kita selama ini kan. Kita tahu aturan itu ketika kita menjadi korbannya atau ketika kita menjadi pelaku kekerasan itu. Ya, jangan sampai seperti itu karena memang aturan itu seperti itu sifatnya. Nih Pak Ketua BPD, kalau yang paling menekan untuk masalah seperti ini. Itu masalahnya sekalian. Nah, jadi ini hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam Perdes kita ada amanah yang harus dilakukan oleh desa.
dan itu harus didorong oleh kita semua, ya. Oke. Nah, itu bagian dari pencegahan. Kemudian bagian dari penanganan. Pemdes sudah di dalam Perdes diamanatkan untuk membuat posko pengaduan. Dan kabar baiknya bahwa posko pengaduan itu sudah diinisiasi oleh konsorsium. Dan itu sudah ada walaupun tempatnya memang masih numpang sana sini. Kalau diberi jarak di rumahnya siapa? Pak Wapil. Pak Apil. Iya. Kemudian kalau di Yurit Baru. di rumahnya Pak Karis Bolan sekarang. Kawin Bolan ya. Kemudian kalau di Brigade Selatan di rumahnya Pak Muneli. Nah, habis ini kita akan mendengar apa kabar dengan posko ya. Kami ingin tahu posko sedang ngapain dia posko itu sekarang ya. Habis ini. Kemudian karena ini Bapak Ibu sekalian, jadi dalam Perdes itu diamanatkan fungsi posko itu adalah yang pertama sebagai rumah singgah. Namanya rumah singgah itu tentu Pak Karis Bolan, Pak Kawil Bolan ya pernah dijadikan rumahnya sebagai tempat singgah untuk korban. Jadi ketika ada korban yang datang, kemudian korbannya depresi atau apa laharan kan, perlu tempat penampungan sementara dan desa harus punya itu. Ya. Kemudian rumah aman ya, rumah aman bagi korban. Nah, kalau desa tidak bisa mengadakan rumah aman, kenapa desa itu kalau dianggarkan itu kalau bidang desa itu ada polindes ya. Iya. Setiap desa itu ada polindes. Mungkin kita bisa integrasikan dengan itu. Ya. Kemudian sebagai tempat rehabilitasi sementara, kemudian tempat konseling. Konseling ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepada korban, tetapi ketika kita melakukan konseling ini harus kedua belah pihak. Konseling misalnya kalau suami istri, ya. Jadi pelaku dan korban harus dikonseling, tapi bukan samaan, harus terpisah. Nah, siapa tahu nanti setelah kita konseling, mereka dicas lagi semangatnya seperti tadi refresh katanya Pak Koordinator itu, dicas kembali, ditumbuhkan kembali rasa cinta itu yang sempat hilang karena amarah. Jadi situlah fungsi posko itu, salah satunya. Kemudian ada juga menjadi tempat mediasi korban ya dan pelaku. Kemudian sebagai tempat reintegrasi korban dengan keluarga dan masyarakat, itu menyiapkan orangnya untuk dia PD kembali ke masyarakat. Itu juga menjadi tugas dan fungsi untuk di posko pengaduan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke bawahnya, kita ingin tahu ini apa kabar posko dulu ya. Apakah fungsi-fungsi ini sudah mulai diterapkan? Ya. Yang pertama kita ingin mendapatkan informasi tentang apa kabar dengan poskonya, kemudian apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di dalam posko, ya. Dengan melihat fungsi-fungsi posko yang di situ. Belum kenal saya, ya kecuali desa saya gitu kan. Berdiri jarak dan Perindia Selatan. Saya Emma Gustiawan, Ketua BPD Jurit Baru. Dari awal soal perlindungan perempuan dan anak ini, kalau saya secara pribadi sangat mendukung, karena memang di Undang-Undang Desa juga diamanatkan untuk memberikan porsi khusus kepada perempuan dan anak, apalagi dalam kondisi kita saat ini, Lombok Timur khususnya darurat soal kekerasan perempuan dan anak. Beberapa bulan terakhir ini banyak kasus mencuat di media di berbagai desa, sehingga memang perlu perlakuan khusus, perlu penanganan serius soal perempuan dan anak ini. Kalau kami di BPD sangat mendukung soal ini, soal keberadaan teman-teman paralegal, soal Perdes,
Cuma kan tetap bahwa eksekutornya pemerintah desa. Nah, artinya paling tidak harapan saya secara pribadi, Lokakarya kita hari ini mendapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, BPD, para legal, dan komunitas apalah namanya yang lain yang memang konsen pada penanganan perempuan dan anak ini. Tapi saya melihat hari ini justru Kades tidak ada gitu sebagai hak sebagai penguasa anggaran di desa. Mestinya harus hadir sehingga kita bisa bangun komitmen bersama di sini. Karena bagaimanapun komitmen kita hari ini di sini, tanpa ada kepala desa, walaupun Pak Sekdes hadir di sini mewakili pemerintah desa, tetap tidak bisa. Karena kuncinya di kepala desa. Itu poinnya. Makanya mungkin ke depan harus dipertegas bahwa kepala desa ini harus punya kemauan, harus punya komitmen gitu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Karena khusus soal perempuan ini juga diatur oleh undang-undang itu. Jadi memang begitu istimewa seperti apa yang disebutkan sama Bang Surya tadi itu. Bukan hanya di negara, tapi di agama pun harus diberikan perlindungan khusus kepada perempuan. Begitu istimewanya perempuan dan anak. Sehingga komitmen itu penting bagi kita semua gitu. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, kalau kami di BPD ini pasti mendukung, tidak pernah menolak soal itu. Pasti kami mendukung. Kalau berbicara komitmen ya, pasti mendukung. Tapi lagi-lagi kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran di situ juga harus punya komitmen yang sama dengan kami di BPD. Sehingga kami bersama teman-teman di Paralegal, LLB juga bisa merumuskan itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Sekdes, teman-teman Paralegal kan bisa menyampaikan ke desa BPD ini, ya sepakat aja kalau untuk kepentingan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi di sana. Tapi desa menyiapkan di sekretaris Karangtaruna tempat diskusinya yang kemarin ketika ada kasus di situ tempatnya untuk apa? Kantor desa langsung. Enggak di sekretaris Karangtaruna. Oh, ada sekretaris Karangtaruna. Iya, di situ. Terus kalau di posko di rumah saya itu kalau sekarang baru dia misalkan kalau ada kasus, kalau ada pernikahan di usia anak, kita diskusi di sana. Terus untuk yang di depan itu enggak pernah. Soalnya ketika ada halangan enggak pernah ikut juga sih diskusinya. Jadinya untuk posko yang di kami itu sekedar tempat pemasangan pelang aja, untuk diskusinya masih belum. Itu aja sih dari saya. Oke, belum difungsikan ya? Iya, karena ada halangan. Ya itu namanya Dibilang merupakan kekerasan atau tidak, seperti itu kan? Karena kekerasan itu kan ada banyak ya, fisik, psikis kan. Saya rasa teman-teman udah paham itu ya. Tapi kalau menurut kita di sini, apakah nanti ketika seorang anak mengalami kekerasan itu, baik perempuan juga orang dewasa, apakah dia itu nanti akan aktivitas sehari-harinya itu masih bisa berjalan atau tidak gitu? Misalnya kayak tadi teman dari laki-laki baru menyatakan terhadap anak yang ditegur atau dimarahi baru main api. Apakah setelah dia dimarahi itu aktivitasnya sehari-hari terganggu atau tidak? Apakah dia aktivitas sehari-harinya dia misalnya dia harus sekolah terganggu atau tidak? Itu yang menjadi standar patokan kita. Itu apalagi ketika kita melakukan kekerasan kemudian seseorang harus sampai opname masuk rumah sakit, itu sudah penganiayaan berat gitu. Standarnya ada. Jadi nggak hanya sekedar
orang main HP kita marahin, itu kekerasan enggak ya? Jadi kita di takaran hukum juga ada, nanti itu bagian dari penyidik ya, dia mengukur nanti, termasuk nanti misal anak stres, depresi, kita harus carikan, bisa membuktikan dengan surat keterangan ahli namanya, baik yang dikeluarkan dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit, itu keterangan ahli yang harus kita pergunakan dalam proses penanganan. Itu, saya kira itu ya. Jadi kita ada punya patokan tersendiri. Nah, saya kira nanti di diskusi kita ini, karena di sini kan beda-beda ya, ada paralegal, kemudian Pemdes, ada juga dari laki-laki baru. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini gimana sih yang kaitannya dengan posko ini gitu? Karena kita kan sudah ada posko nih, ada Perdes. Sayang kan, ketika sudah ada Perdes, itu artinya kalau tidak ada program yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjut kan sayang kan, ya. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, di provinsi, di kabupaten, itu bahkan di tingkat nasional ya, ya namanya pemerintah kan dari pusat sampai desa itu membuat aturan, karena memang sudah menjadi kewajiban ya, kewajiban pemerintah itu wajib gitu membuat aturan gitu. Karena ini sifatnya pemerintah kan ada 3 ya, dia harus mampu, harus menghormati hak perempuan dan anak, artinya dia tidak sebagai pelaku sama seperti tadi ya. Yang kedua, pemerintah harus melindungi, dia membuat kebijakan dari undang-undang, perda, sampai kita di pemerintah desa itu ada Perdes. Yang ketiga, kita harus menghargai artinya dengan adanya aturan kebijakan ini kita akan buat programnya seperti apa gitu. Makanya nanti teman-teman sesuai ini ya, sesuai kapasitas teman-teman di sini, misalnya para legal kan fokus misalnya di apa ya, kalau penanganan kasus ya, penanganan kasus bisa misalnya koordinasi dengan Pemdes juga bisa, nanti kan di tahapan pencegahan mungkin bisa kan, seperti tadi dijelaskan di dalam posko pengaduan di dalam Perdes itu sebenarnya rumah singgah ini seperti apa sih sebenarnya itu ya. Kalau dulu setahu saya rumah singgah ini diperuntukkan bagi anak-anak korban penelantaran, banyak anak-anak jalanan. Jadi di dalam rumah singgah ini sebenarnya mereka diberikan pembinaan, bahkan sampai tahapan nanti anak-anak ini harus menindaklanjuti sekolahnya. Jadi dia harus tetap sekolah. Itu saya kira kalau di program rumah singgah itu tujuannya itu lebih mengarah ke pendidikan. Jadi anak-anak itu nggak putus sekolah, tapi dia tetap harus sampai finish sekolahnya. Itu kalau yang di rumah singgah ya. Nah, rumah aman, kira-kira tadi juga saya mendengar bahwa ada rumah aman gitu kan, tapi poskonya aja masih diduga kan, gimana memberikan rasa aman gitu. Ini yang penting, apalagi yang namanya di desa ya, di dusun itu ketika terjadi kasus ranahnya di domestik, ranah di rumah tangga, itu nggak main-main Pak. Karena apa? Semamaknya itu ya, suaminya yang laki ini, waduh, nggak bisa Pak. Karena masih ada asumsi ya, anggapan di masyarakat bahwa perempuan, istri, anak itu adalah hak milik. Oh, senina ide, ambil sida milu-miluan, kan gitu kan? Nah, gimana? Kira-kira posko kita ini ke depan itu bisa nggak memberikan rasa aman ini, perlindungan untuk psikologis korban ini? Kalau di luar negeri justru yang namanya rumah aman ini nggak boleh diketahui oleh siapa-siapa. Di tingkat provinsi, di UPTD, di tingkat provinsi ada rumah aman, shelter kita, dan itu memang aksesnya khusus, nggak boleh orang sembarang. Itu rumah aman, artinya ya benar-benar mereka itu di rumah aman ini memberikan jaminan psikologis korban ini yang betul-betul aman gitu, aman dari korban, aman dari pelaku ya. Misalnya tadi
perhatikan masalah suaminya. Gimana mungkin kita mau menyembunyikan istri orang di desa, datang suaminya bawa barang atau gimana kan, namanya orang emosi ya. Itu juga harus jadi perhatian kita. Termasuk anak-anak, misalnya anak-anak yang mengalami perkosaan. Ini harus secara psikologis, karena akses biasanya pelaku kekerasan ini biasanya orang dekat di sekitarannya, apalagi di desa dekat dengan hadus. Saya kira ini juga akan mempengaruhi trauma korban. Jadi ini harus jadi bahan pertimbangan gitu. Makanya nanti di tingkat penanganan itu kira-kira gimana nanti teman-teman paralegal ya, karena ini menyangkut kemarin yang seperti yang sudah kita pelajari bersama, itu kita membutuhkan ada yang namanya mitra ya, koordinasi kita di proses penanganan itu ya. Selanjutnya juga tadi di posko ada istilah reintegrasi, kemudian reunifikasi, rehabilitasi. Itu mungkin enggak teman-teman nanti ketika ada korban berat, untuk pemulihan rehabilitasi korban, baik itu perempuan, dewasa maupun anak-anak, kira-kira di posko ini bisa enggak teman-teman misalnya dari Pemdes, teman-teman paralegal yang memang punya tim khusus di desa itu, untuk melaksanakan rehabilitasi itu bentuknya seperti apa itu. Karena untuk merehab korban itu nggak main-main. Kalau misalnya korbannya misalnya untuk terapi kekerasan fisik, gimana? Jadi harus jelas nanti ya di diskusi itu ya. Saya kira nanti untuk pemulihan itu ya, apakah nanti dukungan psikologis sifatnya, ada juga yang menyebutnya dengan nama trauma healing, misalnya untuk anak juga. Jadi harus jelas ya, karena dibedakan ya. Kalau dulu kita sebut dengan trauma healing banyak pasca gempa kalau nggak salah ya, itu trauma healing sebenarnya. Jadi kita begitu ada gempa, anak-anak korban kita kumpulkan, kita berikan semacam hiburan, kita berikan hadiah. Itu ternyata itu bukan trauma healing namanya. Ya, apa? Ya, gimana? Untuk menyemangatkan situasi anak ya. Ya, silakan. Perda nyeri. Ya sebenarnya gini ya, makanya kemarin di program kita ketika pasca gempa itu sebenarnya bukan trauma healing namanya. Karena kalau yang ini hasil temuan kita ya, temuan kita sama teman-teman di dinas kesehatan. Ternyata itu memang kalau trauma healing itu memang ada keberlanjutan gitu. Ada fase penyembuhan lebih lanjut gitu. Jadi korbannya ini memang mengalami harus trauma yang berat, betul-betul dia sakit gitu. Jadi apa yang teman-teman lakukan ketika pasca gempa terhadap anak-anak di rehabilitasi itu namanya dukungan psikologis. Kalau trauma, karena dukungan psikologis itu hanya sifatnya di saat. Jadi kita datang, kita kumpulkan anak-anak, kita buat anak-anak itu bisa ketawa, tersenyum, kita kasih hadiah, lalu kita pulang kan. Dan mereka juga pulang, aktivitasnya kan tetap kan, nggak ada keberlanjutan kan, hanya sesaat. Itu namanya dukungan psikologis ya. Nanti biar teman-teman juga harusnya, apalagi yang di paralegal ya, itu kalau memang trauma healing itu harus penanganannya ada lebih misalnya ke rumah sakit jiwa, mungkin ada tim atau seorang dokter yang memang harus mendalaminya lebih ini ya, lebih mapan, lebih krisis ya, biar penyembuhannya bisa total gitu. Nah itu ada lagi tadi sudah masalah posko, kemudian kalau masalah anggaran gimana kira-kira nanti, karena ini memang harus ada programnya, harus berjalan gitu, walaupun kecil gitu, tapi yang minimal yang bisa yang kita lakukan gitu. Kalau masalah anggaran Bapak Ibu sekalian ya, karena di samping kita sudah ada perdes ya, di tingkat provinsi kita juga punya yang namanya Perda nomor 5 tahun 2021
2001 yang baru-baru diketok kemarin ini, dan di sana sudah jelas juga dituangkan ya masalah proses anggaran ya. Pemerintah desa itu sebenarnya melalui Badan Pemasyarakatan Masyarakat Desa ya BPMD ya, itu dia harus menganggarkan untuk pencegahan pernikahan anak, karena judul Perdes itu adalah pencegahan pernikahan anak di tingkat provinsi itu turunan gitu. Jadi paling tidak nanti melalui BPMD ya, Badan Pemasyarakatan Masyarakat Desa itu bisa untuk mendukung Perdes kita gitu. Jadi ini saran aja sih, jadi masukan nanti agar kiranya nanti kalau memang ada kendala di persoalan anggaran ya bagaimana cara kita gitu kan. Jangankan anggaran, kepala desanya aja nggak hadir, kan gitu. Ya, ya saya kira ini sudah waktunya jam 11 ya. Nanti silakan. Lembaga mungkin, lembaga paralega, lembaga desa. Lagu ini kan mengawal Perdes nih, mengawal Perdes. Wah lain juga. Kapan juga nih kan tahapan yang sekian kali ya. Terus apa tanya? Implementasi Perdes memiliki peran. Ya salah satunya sosialisasi. Atau pencegahan secara umum ya boleh itu secara detail lapangan perinci-rinci ya. Hanya masing-masing berkontribusi nih. Oke para sahabat semuanya, itulah kegiatan kita pada hari ini ya. Kalau Anda suka silahkan di subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.